Pertanyaan, Pak, bagaimana dengan anak kebutuhan khusus? Slow learner. Bapaknya menyangkal bahwa anaknya BK, kebutuhan khusus. Jadi komunikasi kami benar-benar tidak nyambung suami istri. Karena memang anak saya tes IQ hanya 82 saja. Tapi bahasa Inggrisnya bagus, sampai ke grammarnya juga baik, makanya memang bingung juga. Tapi semuanya terkendala ekonomi saat ini. Sebenarnya suami saya juga saya lihat sangat antisosial saat ini. Sejak kena PHK hanya menyendiri di rumah, saya kebingungan. Karena saya mau kerja, tetapi saya ragu tinggalkan anak saya di rumah bersama dia. Akhirnya saya titip ke opa oma. Tapi saya belum dapat pekerjaan saat ini. Nah, di tempat opa oma semakin bermasalah cara didik ke anak saya ini. Ibu saya dominan banget sehingga saya sendiri bingung harus bagaimana. Saya lihat bapak sangatlah gembira dalam setiap keadaan. Oke, maksudnya saya pun dulu begitu, tapi karena suami 2 tahun menyendiri, marah-marah, kena PHK, jadi bingung. Oke, ada beberapa masalah gabung jadi satu di sini. Yang pertama, anak kebutuhan khusus adalah anak berkemampuan khusus. Tahun 95 saya mendirikan Happy Holy Kid, tapi tahun 98 saya mendirikan klinik anak raja khusus autisme. Jadi saya sempat beberapa tahun berkecimpung dalam autisme. Itulah kenapa sekarang 66 cabang sekolah Happy Holy Kid saya menghimbau kepada semua cabang karena bersifat franchise, tiap cabang otonom untuk menerima anak kebutuhan khusus, baik itu autis atau yang lain. Bahkan ada beberapa cabang sekolah Happy Holy Kid yang khusus untuk anak kebutuhan khusus, yaitu yang ada di Jombang, Tangerang, yang ada di Kedoya, Jakarta Barat, lalu ada di Lumajang, itu mengkhususkan diri untuk menangani anak kebutuhan khusus. Cabang-cabang yang lain bukan sekolah kebutuhan khusus, tapi satu kelas, biasanya kita bersedia dititipi anak kebutuhan khusus satu kelas satu. Itu karena saya sebagai pendiri Happy Holy Kid, kami pernah berkecimpung dalam klinik yang bernama Anak Raja menangani autisme. Nah, anak-anak kebutuhan khusus ini adalah anak berkemampuan khusus. Tuhan itu adil prinsipnya. Orang yang buta sering telinganya lebih tajam pada telinga orang lain. Orang yang buta dan tuli, hidungnya luar biasa. Bahkan dia bisa mencium untuk membedakan warna merah, biru, atau coklat. Sehingga orangnya buta dan tuli, tapi dia jualan. Dan dia tahu ini 100.000 merah atau 50.000 ini biru. Dicium gitu ya. Hidungnya tajam. Waduh. Jadi orang berkebutuhan khusus itu berkemampuan khusus. Orangnya buta, bawa tongkat, tinggal di Bintaro, dekat rumah saya. Pergi ke Sudirman, pergi ke Jakarta Kota, pakai tongkat itu hanya bolong apa tidak, lubang apa tidak. Gimana dia? Ternyata telinganya kayak radar, radarnya kayak sonar, kayak semacam kelelawar. Kelelawar itu matanya ditutup, terbang nggak nabrak. Ternyata dia telinganya yang bekerja untuk seperti sonar. Nah, manusia itu lebih hebat daripada binatang. Cuma kalau manusia lahir matanya nggak buta, kemampuan telinganya nggak berkembang. Dia lahir buta atau di tengah jalan buta, kemampuan telinganya berkembang. Artinya apa? Anak berkebutuhan khusus itu berkemampuan khusus. Nah, cara-cara menangani anak kebutuhan khusus. 1, terima dia apa adanya. 2, ini bapaknya salah ya, deny. Jangan deny, harus mengakui. Anak saya berkebutuhan khusus, anak saya autis, anak saya hiperaktif, anak saya terlambat bicara. Itu mengakui. Tapi setelah mengakui, langkah iman. Tapi Tuhan adil, dia akan hebat pada bidangnya. Nah, bidangnya ini apa yang diketahui? Udah ketahuan sebenarnya di bahasa Inggris, ya kan? Yang lain ada yang grafisnya luar biasa. Pernah dengar kisah anak autis di New York? Diajak oleh orang tuanya, karena memang kebetulan orang tuanya kaya, ya. Jadi dengan orang tuanya pengen menghibur sebenarnya anaknya, supaya anaknya senang. Diajak jalan-jalan naik helikopter keliling kota New York, helikopter muterin 3-4 kali. Turun ke bawah, anaknya bisa menggambar kota New York dari atas, sangat lengkap, mirip banget, betul-betul kota New York. Ternyata anak ini autis, tapi matanya punya kemampuan scanning. Jadi sekali melihat, di-scan. Saudara ngelihat saya, lihat muka saya, mimik saya, senyum saya, orang autis ngelihat saya, mungkin lihat motif batik saya, lalu dia gambar. Jadi anak orang autis itu perhatiannya berbeda, tapi kemampuan itunya luar biasa. Ada yang kemampuan grafisnya luar biasa, ada yang analisanya luar biasa. Sehingga anak autis ketika diketahui punya kemampuan analisa grafis, main saham. Karena anak autis mungkin setelah pulih pun nggak bisa ngomong, jadi pembicara. Tapi dia main saham, kapan jual, kapan lepas.
itu kemampuan grafisnya luar biasa. Dia lihat tren naik turun itu bisa membaca berikutnya bakal gimana. Karena dia punya memori terhadap tren masa lalu dari gambar-gambar lalu itu. Dia tidak mendengar, dia nggak merekam pembicaraan orang, tapi dia merekam dengan sangat kuat garis-garis, baik itu grafis ataupun grafik. Nah, kalau anak autis ditemukan kemampuan khususnya, ternyata dia koreografer yang hebat, pencipta musik yang hebat, karena anak kebutuhan khusus nggak kayak kita. Pengen makan bakso, pengen jalan-jalan, pengen kuliner, pengen jadi pembicara, mau berbisnis juga, pacaran juga. Gangguannya banyak. Kebutuhan khusus nggak banyak gangguan, fokus pada satu bidang, expert banget, luar biasa. Jadi anak kebutuhan khusus pertama diterima apa adanya, diakui, tapi yakin sembuh, temukan keunikannya, ya untuk menemukan keunikan ini kalau jalur cepatnya tes sidik jari atau tes otak atau DNA. Lalu kalau kayak sekolah kami di Kedoya, Happy Holistic Kedoya itu juga ada Miracle School namanya. Miracle School itu ada anak sekolah kebutuhan khusus. Ya, tapi dia nanti bisa sertifikasi kayak paket C sampai SMA gitu ya. Diajari apa? Komputer segala macam. Nah, itu kalau udah ketemu keunikannya lebih bagus lagi. Sehingga yang penting sebenarnya anak autis kebutuhan khusus itu yang penting apa? Bisa mandi sendiri, toilet sendiri, beol sendiri, kencing sendiri, pakai baju sendiri. Jangan sampai dia udah 12 tahun nggak bisa beol sendiri, nggak bisa mandi, dia pakai telanjang jalan-jalan ke halaman, nah itu betul-betul yang parah banget. Tapi kalau dia sudah bisa toiletries sendiri, hidupnya mandiri, bisa makan, bisa mandi, segala macam, tinggal menemukan keunikan itu. Percaya saya, kebutuhan khusus itu kemampuannya khusus. Maka saya menyebut ABK itu anak berkemampuan khusus. Tinggal menemukan kemampuan itu, udah. Kalau dia pemain saham, nanti dia kalahkan pemain saham yang punya banyak ketertarikan akan pacaran, bisnis, kuliner, jalan-jalan. Autis nggak banyak ketertarikan. Tertarik di situ, habis-habisan di situ. Waduh, jangan kaget nanti anak-anak seperti ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus adalah berkemampuan khusus. Tetapi di sini ada masalah, Bapak Ibu nggak sehati, nanti perlu diselesaikan. Bapaknya kebetulan karena PHK, lalu sensitif, lalu minder, mengurung diri, ini harus diatasi. Harus Ibu coba cari kerjaan apa, jualan tempe, jualan bakso, segala macam, atau apapun, yang kalau nanti ternyata usahanya berhasil, libatkan suami. Supaya ini bukan usaha Ibu, usaha bersama-sama. Karena orang kena PHK, minder, bangkrut, makin stres, makin sensitif, makin mudah marah, masalahnya anak, ekonomi, berubah jadi masalah pernikahan. Ada masalah satu lagi, karena anak ikut kakek neneknya. Nah, ini mungkin perlu pesan aja kakek neneknya jangan memanjakan si cucu ya, tapi memanjakan untuk sisi yang positif, memberikan dia kesenangan pada keunikan yang memang ditemukan. Kalau saran saya ya memang jadi butuh biaya ya, sedangkan masa pandemi kena PHK tentu biaya jadi masalah. Tapi kayak sidik jari itu cuma 950.000 untuk mengetahui struktur kecerdasan ya masing-masing jenis dari 10 jenis kecerdasan lengkap dengan skalanya. Itu menurut saya cukup murah ya untuk mengetahui potensi anak bawaan. Sehingga kalau tahu potensi bawaan nanti bisa mengarahkannya kemana. Tapi kalau sampai misalnya 950.000 atau kalau punya teman psikolog atau pandai membaca analisa, tesnya aja hanya 500.000. Tapi dianalisa sendiri. Kalau 950.000 itu termasuk konseling untuk analisanya dibaca. Ya, kalau baca lihat di Instagram saya atau di WA grup saya sering rekomendasi mengenai finger hit talent spectrum, itu teman saya. Bahkan biasanya saya mengadakan seminar-seminar sidik jari gratis. Seminarnya gratis, dapat tes gratis, tapi hanya jempol kanan terunjuk kanan. Itu untuk mengetahui pola motivasi, nggak sampai kecerdasan. Nah, kalau sering ikut di WA grup saya dan mendapat informasi seperti ini, nanti tinggal dilanjutkan assessment. Memang saya dulu tahun 90, kalau sekarang 950.000, tahun 95 saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, itu waktu itu malah 3 juta. Anak saya tiga orang, 9 juta, itu mahal banget bagi saya. Tapi saya rela nggak beli HP yang bagus, nggak punya rumah, nggak punya mobil bagus, nggak punya baju bagus, tapi anak saya assessment untuk mengetahui secara akurat potensi kepandaian cerdas dan gaya belajar secara ilmiah, sehingga saya bisa parenting dengan tepat. Nah, untuk anak yang kebutuhan khusus, kebutuhan assessment ini makin penting menurut saya. Kalau anaknya nggak ada masalah atau masalahnya itu nggak berat-berat banget gitu ya, nggak usah tes-tesan deh. Tapi kalau makin ada masalah, nah ini sebenarnya assessment makin penting. Boleh assessment dengan macam-macam, ada DISC, foto karakter, temperamen dasar, MBTI, Enneagram, sidik jari, banyak
Banyak orang Kristen nggak percaya sama yang sidik jari, yang nggak percaya nggak apa-apa, pakai yang dipercayai aja. Tapi kalau menurut saya ini ilmiah, gitu ya. Memang sidik jari itu namanya ilmunya biometrik. Kalau temperamen dasar, foto karakter, sanguin, pragmatik itu ilmu psikologi. Ini pasti nggak nyambung. Orang biometrik sama orang psikologi nggak nyambung. Orang psikologi sama neuroscience juga nggak nyambung. Kecuali kayak Gerard Edelman. Dia psikolog, dia neuroscience. Bahasanya bagus. Makanya saya suka dengan ilmunya Gerard Edelman. Ya. Kembali ke anak yang kebutuhan khusus, maka makin cepat diintervensi makin bagus ya. Karena kalau anaknya udah di atas 12 tahun nanti agak sulit intervensinya, kecuali paling tidak kalau sekarang sudah bisa mandiri dalam arti toiletries, makan, minum, mandi, maka sebenarnya nggak masalah ya. Setelah 12 tahun baru les-les yang khusus sesuai dengan keunikannya itu nggak masalah. Kalau saya mendorong Bapak Ibu yang punya anak kebutuhan khusus, jadi sekarang diyakini deh. Mereka adalah anak-anak anugerah, anak-anak istimewa. Pasti punya sesuatu yang khusus, yang luar biasa, dan dia akan hebat pada bidang itu. Tuhan memberkati.